Nah, kalau saat ini di layar ibu-ibu sekalian ada tulisan this meeting is being recorded, ya. Itu artinya meetingnya sedang direkam. Tulis saya got it, Bu, atau continue kalau tidak ada got it. Oke, sudah, Bu ya. Oke. Nah, yang kedua, Bu, mohon izin juga, Bu. Di sini ada link presensi, Bu, ya, atau link absensi buat pagi hari ini. Jadi nanti tolong diisi, Bu, ya, gitu. Nah, ini di kolom chat saya ketikkan link presensinya pada pagi hari ini, Bu, ya, untuk Kelurahan Bintaro. Jadi nanti tolong diisi, Bu, ya, gitu. Ntar saya ketikkan dulu, Bu. Oke, di kolom chat Zoom, Bu, ya, kolom chat Zoom sudah saya kirimkan link presensi buat pagi hari ini. Oke. Dan yang ketiga, Bu, yang terakhir pada saat nanti pemaparan materi ada slide presentasi ingin saya tampilkan, Bu. Jadi bukan hanya secara lisan tapi juga ada secara visualnya, Bu, ya, ada yang dilihat. Jadi izin saya share screen juga, Bu, ya, untuk membagikan atau memperlihatkan materi ingin saya paparkan nanti. Oke. Oke, siap. Oke, Bu, alhamdulillah, Bu. Ini, Bu, ya, materinya, Bu, ya. Pertama, Bu, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bu? Sudah, Bu, ya, alhamdulillah Ibu Anissa sudah ngasih jempol tuh, Masya Allah. Yang kedua, apakah Ibu-Ibu sudah bisa melihat materinya, Bu? Yang ada foto Pak Isnawa dan juga Ibu Sari. Sudah, Bu, ya, sudah terlihat ya, Masya Allah. Siap. Nggak, Ibu. Nah, jadi, Bu, sebenarnya agenda ini, Bu, ya, kalau di surat undangannya, itu dilakukan di aula kelurahan masing-masing, Bu. Ya, jadi di Kelurahan Bintaro. Cuman karena sekarang lagi PPKM darurat, Bu, ya, dan juga kondisi COVID-19-nya belum stabil, makanya kita lakukan secara daring, Bu, secara virtual melalui Zoom meeting seperti pagi hari ini. Ya, Bu, biasanya, Bu, ya, kalau misalnya saya datang nih ke tempat ibu-ibu sekalian, di mana para pesertanya itu ada orang-orang hebat-hebat, misalnya PKK-nya, Bu. Tentunya ada satu hal yang wajib saya lakukan, Bu. Yaitu apa, Mas Dimas? Yaitu saya tanya kabar tentunya, Bu, ya. Karena menurut saya PKK tuh keren banget, Bu. 2 jempol buat ibu-ibunya. Kenapa? Karena baru datang saja, belum 1 menit, itu spiritnya atau semangatnya sudah berbeda, Bu. Berbeda banget gitu ya. Auratnya Masya Allah gitu kan ya, gitu. Kok bisa Mas Dimas? Iya Bu, ya karena ketika saya tanya kabar, Masya Allah ibu-ibu PKK-nya keren-keren Bu ya gitu. Nah mungkin boleh Bu untuk ya sekarang Bu ya, untuk sekarang boleh di-unmute dulu, nanti saya tanya kabar Bu ya. Harapannya ibu-ibu menjawab dengan penuh semangat Bu ya gitu. Oke boleh di-unmute dulu Bu. Ya nanti saya tanya kabar ke ibu-ibunya ya, Masya Allah. Oke. Nih. Apa kabar PKK? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. PKK-ku, PKK-kamu, PKK kita semua, Masya Allah. Keren banget, mau saya kasih applause sangat luar biasa, 2 jempol buat ibu-ibunya ya, Masya Allah. Lihat, baru datang saja Bu ya, kita belum ketemu Bu, setelah 1 jam ketemu Bu ya. Tapi spirit itu sudah berbeda Bu, gitu. Nah harapan saya memang spirit-spirit dari anggota PKK ini menyebar luas Bu ya, bukan cuma bisa menggerakkan diri sendiri, tapi juga bisa menggerakkan orang lain seperti itu. Nah ini untuk 20 menit ke depan Bu, izin saya mute dulu semuanya Bu ya, gitu. Jadi nanti di akhir sesi baru ada sesi tanya jawab, seperti nanti di situ boleh di unmute lagi. Oke. Jadi pada hari ini Bu, izin Bu ya, ini Bu topik pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu kita mau membicarakan mengenai optimasi program Kampung Tersenyum, Bu, gitu. Nah, di mana sebenarnya program Kampung Tersenyum atau Sedekah Minyak Jelantah bukan program yang baru, Bu, ya. Ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Jadi pertama kali kami mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari, Bu. Februari 2020 tahun lalu. Nah, jadi udah hampir 1,5 tahun lebih, Bu ya, bahkan hampir 2 tahun. Berjalannya waktu, Bu, ternyata kami melihat, Bu, ada yang bisa dioptimalkan ternyata, ada yang bisa ditingkatkan. Nah, oleh karena itu pada bulan Maret kemarin, Bu, Maret 2021, kami melakukan evaluasi bersama, Bu. Kami melakukan rapat bersama dengan siapa? Dengan ini, Bu. Dengan Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Isnawa Aji, dan tentunya ibunya juga, Bu. Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji, Bu ya, selaku Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan. Kalau yang sebelah kanan ini Pak Suhito, Bu ya, kita selaku Direktur Eksekutif Rumah Sosial Kutub. Nah, salah satu hasil yang kami dapatkan di Bu Sari, Bu ya, memberikan saran, masukan. Mas Dimas, bisa nggak Mas Dimas untuk program sedekah minyak jelantah ke depannya libatkan juga PKK-nya untuk seluruh kecamatan dan kelurahan di Jakarta Selatan. Nah, oleh karena itu, Bu, ini yang mau kita obrolin sekarang, Bu.
Optimasinya, di mana nanti optimasi ini melibatkan PKK, Bu. Di mana nanti meningkatkan kolaborasi atau sinergi atau kerjasama, Bu, ya, untuk program sedekah minyak jelantah. Nah, ini topik pembahasan pada pagi hari ini, Bu, ya. Tidak banyak, insya Allah cuma 3, Bu. Yang pertama nanti izin saya sampaikan mengenai rumah sosial kutub dan tersenyum, Bu, ya. Gitu. Karena tadi mungkin di sini ibunya masih ada yang bertanya, Mas Dimas, rumah sosial kutub itu apa, Mas Dimas? Kok ada kata kutub-kutubnya, Mas? Itu kutub utara, kutub selatan, atau kutub timur, Mas Dimas. Misalnya ada yang baru, ya, gitu. Jadi izin nanti saya sampaikan, Bu. Yang kedua, izin saya menyampaikan juga tentang kondisi saat ini. Karena kalau kita mau mengoptimalkan sesuatu harus tahu dulu, Bu, ya, yang mau dioptimalkan itu apa. Nah, baru nanti insya Allah saya menyampaikan yang terakhir, Bu, rencana 3 bulan program ke depannya mau ngapain aja gitu. Oke, ya. Mungkin sedikit catatan saja, Bu. Yang pertama nanti kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan, Bu, di tengah-tengah misa sosialisasi ini ibu-ibu mencatat, Bu, ya, tiba-tiba ketinggalan. Nah, tenang saja, Bu. Kenapa? Karena nanti materi ini akan saya sebar share ke ibu-ibu juga, dan juga nanti rekaman sosialisasi ini akan saya share juga ke ibu-ibu. Jadi nanti bisa ditonton ulang atau bisa dibaca ulang, Bu, ya, gitu. Oke, kita langsung saja yang ke pertama, Bu, ya, tentang rumah sosial kutub. Mas, kutub tuh kutub apa, Mas? Selatan, timur gitu atau barat, Mas, gitu. Nah, jadi kutub itu merupakan singkatan, Ibu-ibu. Nah, ini, Bu, ya. Ya, singkatan dari apa, Mas Dimas? Singkatan dari Komunitas Tahajud Berantai, Bu. Nah, apa, Bu? Coba ulangin dalam hati, Komunitas Tahajud Berantai. Di mana awalnya kami itu komunitas, Bu, yang berdiri di tahun 2013. Berjalannya waktu, Bu, ya, di tahun 2018 setelah 5 tahun perjalanan, kami melihat, Bu, kami mikir bagaimana biar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi, Bu, dan lebih hebat lagi tentunya. Nah, oleh karena itu kami membuat yayasan, Bu, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Gitu, Bu, ya. Nah, Mas Dimas, Yayasan Rumah Sosial Kutub itu yayasan apa, Mas Dimas? Itu lembaga ziswah, Bu. Lembaga yang mengelola dana zakat, wakaf, infak, dan sodakoh. Jadi mirip-mirip lah, Bu, ya, mirip-mirip seperti ACT, Bu, ya, rumah zakat dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah, Bu, secara kelembagaan maupun secara operasional kami sudah mendapatkan izin juga. Jadi secara kelembagaan kami sudah mendapatkan izin dari Kementerian SK Kementerian Hukum dan HAM, Bu. Nah, kalau secara operasional kami merupakan member dari Forum Zakat gitu, ya. Nah, salah satu program kami di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum, Bu. Nah, yang ini, Bu, yang ada daun lagi tersenyum ini logo kami, Bu, ya. Tersenyum. Tersenyum juga merupakan singkatan, Bu. Singkatan dari apa, Mas Dimas? Singkatan dari terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, coba ulangin, Bu, dalam hati, Bu, ya. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Di mana dengan program tersenyum ini kami bermaksud, Bu, atau mempunyai tujuan untuk mengajak masyarakat untuk apa? Pertama, go health, hidup sehat. Kedua, go green, hidup bersih dan hidup berkah, Bu. Gitu. Jadi tujuannya ada 3, Bu, ya. Hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah. Gitu. Go health itu maksudnya apa, Mas Dimas? Gini, Bu, coba saya tanya ke ibu-ibu sekalian, jawab jujur dan dalam hati, Bu, ya. Ibu-ibu kalau bisa menggunakan goreng-goreng, Bu, menggunakan minyak jelantah, minyak goreng biasa digunakan berapa kali, Bu? 1 kali, 2 kali, atau 10 kali, Bu, gitu ya. Nah, mungkin kalau ibu-ibu hebat-hebat yang ada di Keluar Bintaro sudah pada tahu, Bu, ya, minyak gorengnya tidak boleh digunakan berkali-kali gitu. Sebenarnya berapa sih, Mas Dimas, maksimumnya? Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, minyak goreng itu maksimum, Bu, mentok-mentoknya paling banyak digunakan 3 kali, tidak boleh lebih. Kenapa, Mas Dimas? Karena minyak jelantah atau minyak goreng itu mempunyai senyawa karsinogenik yang bisa memicu penyakit kanker. Ya, walaupun saya akui, Bu, ya, goreng-goreng ayam, ikan pakai minyak yang hitam-hitam, Bu, apalagi buat sambel, Bu. Sedapnya luar biasa, Bu, ya. Cuman itu udah tidak sehat, Bu, gitu. Yang kedua, go green, Bu, hidup bersih. Di mana dengan hidup bersih ini kami mengajak masyarakat untuk tidak membuang minyak jelantah sembarangan. Nah, coba saya tanya ke ibu-ibu sekalian, Bu. Saya tanya lagi, jawab jujur, Bu, ya, dalam hati. Ibu-ibu kalau misalnya udah goreng-goreng, minyak jelantahnya diapain, Bu? Nah, mungkin kalau ibu-ibu kalian yang ada di sini sudah pada tahu, Bu, ya, minyak jelantahnya dikumpulkan, tidak dibuang. Nah, tapi masih ada saja, Bu, ibu-ibu di luar sana yang menggunakan minyak gorengnya setelah digoreng-goreng itu minyak jelantahnya dibuang. Nah, ini, Bu, sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena minyak jelantah bisa menyebabkan salah satu pencemaran lingkungan, Bu, yaitu apa? Banjir. Kok bisa, Mas Dimas?
Karena minyak jelantah itu ya kan lemak Bu ya. Kita lemak bertemu dengan sabun, misalnya sabun cuci piring atau rinso Bu ya. Kalau misalnya diselokan itu nanti bisa menggumpal Bu. Nah, gumpalan inilah yang bisa menyebabkan mampet gitu ya. Jangankan di musim hujan, tapi di musim kemarau saja bisa mampet Bu gitu. Nah, yang ketiga gue berkah Bu. Nah, mungkin ini yang membedakan antara program ini dengan program yang ada di seluruh dunia Bu ya, Masya Allah. Yaitu apa? Hidup berkah. Kok bisa Mas Dimas? Bisa Bu. Coba saya tanya Bu. Ibu-ibu kalau bersedekah biasanya menggunakan apa? Pasti rata-rata dari kita menggunakan uang, Bu ya, atau menggunakan tenaga, atau bahkan menggunakan barang-barang yang masih kita gunakan. Tapi ternyata dengan program Tersenyum ini, Bu, kita bisa, Bu, bersedekah menggunakan limbah, Bu. Yaitu apa? Limbah minyak jelantah. Nah, harapan kami dengan adanya program Tersenyum, bukan cuma tersenyum, Bu. Bukan cuma tersenyum warganya. Ya, di mana tersenyum ini menandakan bahagia, Bu ya. Bukan cuma tersenyum warganya, bukan cuma bahagia warganya, tapi bahagia warganya dan juga bersih kotanya gitu, Bu. Nah, ini merupakan kondisi saat ini, Bu, ya. Mas Dimas, katanya program ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Emang bagaimana Mas Dimas kondisi saat ini? Nah, ini kondisi saat ini di Jakarta Selatan setiap bulan, Bu, ya. Yang pertama, Bu, di Jakarta Selatan setiap bulan, Bu, ada 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul, Bu. Masya Allah, Bu, ya. 14.000 liter. Banyak banget, Bu. Ini kalau ibu-ibu tuang bisa buat kolam ikan lele, Bu, ya. Kurang lebih ini 13 ton, Bu, beratnya. Setiap bulan, Bu, ya. Nah, dari 14.000 liter ini yang terkumpul setiap bulan, ternyata ada dana sedekah yang terkumpul, yaitu berapa? Sekitar 500 juta setiap bulan, Bu. Masya Allah, Bu, ya. Nah, kapan lagi ibu-ibunya bisa bersedekah 500 juta, Bu, setiap bulan? Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja mikirnya 7 keliling, Bu, ya. Apalagi sedekah 50.000, Bu. Udahlah besok aja lah sedekahnya. Besok-besok malah tukang batagor lewat, Bu, ya. Tukang siomay, tukang cilok lewat, Bu. Malah gak jadi sedekah, malah jadinya jajan, Bu, ya, gitu. Nah, tapi dengan program sedekah minyak jelantah, kita bisa bersedekah, Bu. 500 juta setiap bulan. Nah, ini, Bu, data yang ingin saya sampaikan juga, Bu, ya. Di Jakarta Selatan dari 65 kelurahan, Bu, ya. Ada 10 kelurahan yang sudah kami sebut optimal, Bu. Yaitu kelurahan-kelurahan yang sudah mengumpulkan lebih dari 30 jerigen setiap bulan. Jerigennya 18 liter, Bu, ya, gitu. Nah, ada 37 kelurahan yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen, Bu, setiap bulannya. Nah, tapi ada juga 18 kelurahan yang mengumpulkan masih 0 jerigen setiap bulannya, Bu. Masya Allah. Ya. Nah, kalau Bintaro bagaimana, Mas Dimas? Bintaro masuk yang kedua, Bu. 1 hingga 30 jerigen setiap bulan, Bu, ya. Bintaro itu 15, 17 gitu setiap bulan. Tapi secara total, Bu, alhamdulillah sudah banyak, Bu. Sudah 49 jerigen, Bu. Hampir 1 ton udah yang terkumpul ya Bintaro. Jadi Bintaro itu berjalan juga, Bu, ya, gitu. Kalau sebelumnya dengan Pak Uut apa, Bu, ya, gitu. Oke. Nah, Mas Dimas, kenapa Mas Dimas kok ini masih bisa kejadian gitu ada 18 kelurahan yang 0 dirijen, bahkan ada Bu kelurahan yang 1 dirijen, 2 dirijen setiap bulan, Bu, gitu. Kok bisa Mas Dimas? Bisa, Bu, karena kami menemukan kendala di lapangan. Apa saja kendala di lapangannya Ibu-ibu? Gitu. Nah, ini ya. Kendala-kendala yang kami temukan di lapangan, Bu. Pertama, Bu, ya, koordinasi dengan PIC-nya belum optimal, Bu. PIC ini penanggung jawab, Bu, ya, atau koordinator lah. Atau kalau ini kepanjangan adalah person in charge, Bu, ya. Jadi penanggung jawab atau koordinator yang belum optimal. Kenapa Mas Dimas kok nggak optimal? Kan cuman koordinasi. Gini, Bu, karena biasanya program sedekah minyak jelantah ini dipegang kalau nggak dengan Kasih Ekbang, dengan lurahnya secara langsung. Nah, bayangin, Bu, satu orang ini yang melakukan semuanya, yang menghandle semuanya. Yang melakukan koordinasi, pendekatan ke masyarakat, ngajak ke masyarakat, pencatatan, penjemputan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, oleh karena itu, Bu, ke depannya mau nanti kita tingkatkan kolaborasi, Bu, di mana nanti untuk yang pendekatan ke masyarakat, Bu, ya, itu nanti dari PKK-nya. Nah, jadi ibu-ibunya ini kan biasa lebih dekat dengan warganya, Bu, ya, yang pendekatan ke masyarakat. Untuk penjemputan tetap, Bu, melalui PPSU, melalui Kasih Ekbangnya. Kalau nggak salah dengan Pak Didin, Bu, ya, gitu. Tuh, kenapa Mas Dimas? Karena kan berat, Bu, yang 18 liter, ya. 18 liter itu kurang lebih 17 kilo, Bu. 17 kilo kalau misalnya ada 10 dirijen, Bu. 170 kilo, Bu, ya. Ibu-ibu ngangkat itu tiap minggu, berotot ibu-ibunya ya, Masya Allah. Jadi nanti tetap, Bu, ya. Jadi nanti ibu-ibu PKK-nya yang pendekatan ke masyarakat untuk penjemputan nanti oleh PPSU-nya seperti itu, Bu, ya. Nah, yang kedua, Bu, tingkat partisipasi RW-nya belum maksimal, Bu, yang kami temukan di lapangan.
Maksudnya apa Mas Dimas? Maksudnya gini Bu, dari sekitar 600 RW di Jakarta Selatan, 600 Bu ya di Jakarta Selatan, itu yang ikut program ini baru sekitar 60 hingga 70 RW Bu. Ya gitu. Nah, atau sekitar 10% ya. Nah, ini mau kami tingkatkan juga ke depannya gitu Bu ya. Yang ketiga, ruang lingkupnya belum berjalan Bu dengan baik ternyata. Kenapa Mas Dimas kok belum berjalan dengan baik? Karena gini Bu, antara kecamatan, kelurahan maupun RW kadang tumpang tindih Mas Ibu. Misalnya saya sedekah ke kecamatan Bu ya, tiba-tiba dari kelurahan nanya, Mas Dimas kok kamu nggak sedekah? Saya bilang saya sudah sedekah ke kecamatan, kenapa nggak sedekahnya ke kelurahan saja? Kenapa nggak sedekahnya ke RW saja gitu? Nah ini Bu nanti mau kita bagi-bagi Bu gitu ya. Nah kendala-kendala ini Bu kami bawa Bu kemarin rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah Bu, 3 kendala kami mendapatkan 3 solusi juga. Nah apa saja solusinya? Nah ini Bu. Ya. Solusi yang pertama, jadi mohon izin nanti, mohon izin kepada ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan Bintaro. Jadi nanti akan ada satu PIC, Bu. Satu penanggung jawab atau satu koordinator dari PIC, Bu. Ya. Jadi nanti dari pihak kelurahan tuh ibaratnya ada 2 koordinator, Bu. Pertama dari pihak Ekbang, kedua dari PKK-nya gitu. Kenapa Mas Dimas tadi, Bu ya? Yang pihak PKK-nya pendekatan ke masyarakat, yang nanti pihak Ekbangnya nanti melakukan penjemputan. Jadi kurang lebih sederhananya Bu, PIC ini atau penanggung jawab ini nanti yang sering chattingan lah Bu sama saya. Ya, antara saya, pihak Ekbang, Ibu PKK sama tim admin kami. Nah, nanti setiap bulan tuh sering-sering Bu kita mungkin bisa koordinasi, chattingan Bu ya, bagaimana progres perkembangan sedekah minyak jelantah di Kelurahan Bintaro. Atau nanti bisa ibu-ibu ada kendala atau segala macam bebas Bu, bisa dikomunikasikan juga. Ya. Nah, PIC ini gimana Mas Dimas? PIC ini bisa bebas Bu, kami serahkan kepada pihak kelurahan, kami serahkan kepada PKK-nya. Mau dari PKK secara umum, atau misal mau dipilih Bu, dari Pokja 3-nya boleh, dari Pokja 4-nya boleh gitu Bu ya. Itu nanti kami berikan kebebasan kepada pihak PKK-nya. Nah, setelah ditunjuk PIC Bu, harapan kami nanti mulai ada pengumpulan data Bu gitu. Jadi untuk sekarang itu dikumpulin dulu datanya Bu ya gitu. Data apa Mas Dimas yang mau dikumpulkan? Singkatnya ada 2 data Bu yang mau dikumpulkan, yaitu data RW dan data UMKM. Ya, data RW itu RW mana saja sudah bergabung dan RW mana saja yang belum bergabung Bu. Nah, kalau data UMKM nanti ya boleh Bu, bisa diambil sampel Bu ya. Diambil sampel hanya UMKM atau pedagang yang berhubungan sama minyak jelantah, bolehlah Bu, diambil 10 dulu Bu misalnya. Itu untuk sampel di mana nanti kita mulai dari 10 UMKM atau pedagang ini dulu Bu ya gitu. Jadi ada 2 data yang mau dikumpulkan Bu ya, UMKM dan juga RW. Nah, nanti itu selain itu juga ada pembagian wilayah Bu. Di mana nanti biar nggak tumpang tindih, kecamatan mengumpulkan minyak jelantah dari mana saja, kelurahan dari mana saja, dan RW dari mana saja gitu Bu ya. Nah Mas Dimas, kami sudah tahu Mas Dimas, ternyata Yayasan Rumah Sosial Putu punya program yang bekerja sama dengan pemerintah Jakarta Selatan, yaitu Tersenyum, Kampung Tersenyum atau terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Kami juga sudah tahu Mas Dimas, oh ternyata ada beberapa kondisi, ada beberapa kendala, dan juga ada beberapa solusi. Terus ke depannya mau ngapain Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomong di sini ngapain? Nah ini Bu, ini inti presentasi saya pada pagi hari ini. Yang pertama saya di sini punya timeline Bu ya. Timeline itu agenda bulanan Bu, atau kegiatan-kegiatan lah Bu ya. Di sini ada bulan, di sini ada kegiatan. Alhamdulillah Bu, di bulan Mei kemarin kami sudah melakukan 3 kegiatan Bu ya, Masya Allah. Yang pertama kami sudah melakukan koordinasi bersama PKK Kota, Sudin LH, dan juga Wali Kota Jakarta Selatan tentunya. Nah yang kedua Bu ini, menandatangani surat kerjasama. Jadi kalau misalnya ibu-ibu PKK-nya di sini bertanya, Mas Dimas, ini program sedekah minyak jelantah melibatkan PKK di seluruh kecamatan dan kelurahan di Jakarta Selatan, resmi nggak Mas Dimas? Jawabannya resmi Bu, karena kami sudah punya surat kerjasama atau MOU lah bahasanya Bu ya gitu. Nah di bulan Mei kemarin juga kami sudah melakukan webinar umum Bu untuk seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Nah mungkin di sini ibu-ibunya ada yang pernah ikut Bu ya gitu. Nah untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus kurang lebih kegiatannya sama Bu, yaitu menunjuk PIC atau penanggung jawab tadi Bu ya, dan juga mulai mengumpulkan data Bu gitu. Nah untuk format pengumpulan data sudah saya siapkan Bu ya, jadi nanti ibu-ibu tidak perlu pusing lagi Bu, seperti apa formatnya, datanya seperti apa gitu, jadi nanti tinggal diisi saja. Insya Allah Bu, sebenarnya di akhir bulan Agustus ini, kalau tidak ada halangan Bu ya, kami mau melakukan evaluasi Bu bersama Wali Kota Jakarta Selatan mengenai program sedekah minyak jelantah seperti itu. Nah Mas Dimas,
Kalau kami mesti Mas mau misalnya mengimplementasikan atau misalnya mau melakukan optimasi dari sedekah minyak jelantah ini, langkah-langkahnya seperti apa Mas Dimas gitu. Yang pertama ini Bu, ya. Tentunya yang pertama pasti kami lakukan edukasi Bu. Di mana edukasi ini alhamdulillah sudah berjenjang Bu ya. Sudah ke tingkat wali kota, sudah ke tingkat kecamatan Bu di bulan Juni kemarin. Nah, dan bulan Juli dan Agustus ini sedang berjalan ke tingkat kelurahan-kelurahan, tidak menutup kemungkinan ke depannya ke tingkat RW Bu. Gitu, ya. Nah, setelah edukasi harapan kami ibu-ibu di sini mulai mengumpulkan minyak jelantah, Bu. Ya, bolehlah dikumpulkan misalnya di wadah-wadah kecil dulu. Di misalnya di kaleng kongguan, botol aqua atau wadah-wadah kecil lainnya, Bu ya. Nah, setelah penuh, nanti minyak jelantahnya dikumpulkan di dirijen seperti ini, Bu. Dirijen yang 18 liter. Di mana dirijen ini kami yang fasilitasi, kami yang siapkan, Bu. Jadi bukan dari PKK, bukan dari kelurahan, Bu ya, gitu. Berapa banyak Mas Dimas yang disiapkan? Seperlunya. Jadi kalau misalnya dari ibu-ibu PKK-nya di sini atau dari pihak kelurahan mau minta 10, kami sediakan 10. Mau minta 100, kami sediakan 100 gitu. Nah, tapi biasanya Bu ya, kami sediakan 1 RT 1. 1 RT 1. Kenapa? Biar nggak jauh-jauh Bu ngumpul minyak jelantahnya gitu. Nah, di minyak jelantahnya juga Bu ada identitasnya Bu. Di mana di diri ini ada stikernya, di situ ada stiker Rumah Sosial Kutub, ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo PKK, dan ada logo Sudin LH. Jadi kalau misalnya dirijennya polosan itu bukan dirijen kami Bu ya gitu. Nah, setelah dikumpulkan minyak jelantahnya terus diapain Mas Dimas? Tentunya minyak jelantahnya akan dijemput Bu. Biasanya Bu ya, di sini ada 2 skema Bu. Ada 2 skema. Yang pertama, skema yang umum Bu, yang umum banget yaitu apa? Minyak jelantah dari RW dan RT ini akan dijemput oleh PPSU dan dibawa ke kantor kelurahan. Jadi nanti pada saat dijemput, minyak jelantah akan ditukar langsung dirijen dengan dirijen yang kosong. Jadi dibawa PPSU ke kantor kelurahan, baru di kantor kelurahan ini akan dijemput oleh Rumah Sosial Kutub. Tapi ada juga Bu skema yang kedua, gitu. Ini tidak banyak, tapi ada beberapa kelurahan Bu yang menerapkan ini, di mana dari tim Rumah Sosial Kutub langsung ke RW masing-masing Bu untuk mengambil minyak jelantahnya. Itu ada yang seperti itu Bu ya. Itu. Cuman kalau skema yang kedua yang langsung ke RW pastikan satu hal Bu ya, tempatnya bisa diakses mobil. Jadi mobil bisa masuk lah gitu Bu ya gitu. Ya jadi karena nanti melakukan penjemputan menggunakan mobil gitu. Terus Mas Dimas ada ketentuan nggak Mas Dimas untuk sedekah minyak jelantah penjemputannya? Ada Bu. Yaitu minimal 5 dirijen baru bisa dijemput. 5 dirijen ini secara kumulatif Bu ya, secara kolektif maksudnya Bu. Maksudnya apa Mas Dimas? Maksudnya gabungan. Jadi kalau misalnya RW 1 ada 1, RW 2 ada 1, RW 3 ada 1, misalnya digabungin Bu semua RW kan lebih dari 5 dirijen Bu ya. Nah, itu bisa dijemput Bu. Gitu. Nah, Mas Dimas, minyak jelantah dijemput ini buat apa Mas Dimas? Kok dikumpulkan? Jangan-jangan ya Mas Dimas, nanti malah dijernihkan lagi. Nanti malah konsumsi lagi misalnya atau malah dijadikan minyak curah. Nah, kalau kami tidak kami jadikan minyak curah, Bu, tapi kami jadikan biodiesel. Biodiesel ini adalah bahan bakar ramah lingkungan, Bu ya. Biasanya untuk mobil-mobil besar atau tronton, Bu. Saya kayak tronton, truk fuso, Bu ya, traktor dan lain sebagainya. Nah, Mas Dimas, kok dari tadi kita bahas minyak jelantah, sedekah minyak jelantah, tapi kok tiba-tiba ada dana sedekah yang terkumpul, Mas Dimas? Nah, itu gimana, Mas Dimas? Itu kami punya yang namanya konsep sharing sedekah, Bu. Atau kalau gampangnya, Bu ya, setiap satu dirijen ini tuh ada uangnya, Bu. Nah, cuman kami tidak mau menyebut ada uangnya, Bu. Kenapa? Karena 2 alasan, Bu. Yang pertama, ini kita, Bu ya, perjanjian atau akadnya sedekah, Bu. Jadi bukan jual beli, Bu ya, gitu. Yang kedua, minyak jelantah satu dirijen ini bisa jadi minyak jelantah dari banyak orang. Bisa jadi minyak jelantah dari satu RT, satu RW, bahkan satu kelurahan. Nah, oleh karena itu kami tidak mau menyebut ada uangnya, tapi kami menyebut ada nilai sedekahnya. Berapa? Yaitu 135.000 per dirijen, Bu, untuk nilai sedekahnya. Di mana dari 135.000 ini 60%-nya Bu atau 81.000 akan kami kembalikan ke masyarakat. Atau ya kami transfer baliklah ke ibu-ibu sekalian ke pihak kelurahan Bintaro. Itu. Untuk apa Mas Dimas? Karena ini tadi Bu ada dana sedekah dan ini merupakan program pemberdayaan. Harapan kami 81.000 ini digunakan untuk program-program pemberdayaan juga Bu. Apalagi itu Mas Dimas ya. Jadi program pemberdayaan itu program yang bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian. Contohnya apa? Misalnya gotong royong, santunan yatim, sedekah pangan, ya
atau misalnya sekarang lagi COVID mau digunakan untuk pengadaan masker, untuk buat dapur umum, boleh Bu, boleh banget. Jadi memang, harapan kami 81.000 ini digunakan untuk program-program, untuk kegiatan-kegiatan, Bu, ya, yang ada di lingkungan kelurahan ataupun RW-RW. Jadi bukan untuk individu atau bukan untuk kelompok tertentu, Bu, ya, gitu. Nah, yang 40% atau 54.000 itu nanti akan dikelola oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu. Di mana nanti, dana sedekah ini akan kami gunakan selaku lembaga amil zakat, ya, yang akan kami salurkan kepada mustahik-mustahik yang ada di DKI Jakarta maupun Indonesia secara keseluruhan. Nah, jadi di sini, Bu, kita sama-sama membangun, Bu, ya. Yang 60% tadi bisa membangun lingkungan ibu-ibu sekalian, yang 40% tadi membangun wilayah yang lain, Bu. Ya, bahkan sampai wilayah pelosok-pelosok yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin ini, Bu, yang baru sekarang, ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ibu-ibu udah pada tahu, Bu, ya, udah pada dengar ataupun setidaknya sudah pada lihat, tapi di sini ada yang baru, Bu. Ya. Nah, nanti yang baru mana? Ada di akhir nanti ada yang baru, Bu. Nah, tapi di sini saya jelaskan yang pertama dulu, Bu, ya. Kadang kan dari pihak, ibu-ibu sekalian atau dari pihak masyarakat atau kelurahan yang bertanya, "Mas Dimas, kalau misalnya kami membutuhkan operasional Mas Dimas, boleh nggak Mas Dimas diambil beberapa?" Jawabannya boleh, Bu. Saran dari kami, saran, Bu, ya, maksimum mentok-mentoknya paling banyak boleh digunakan 20.000 untuk operasional, Bu. Lebih jangan, kurang boleh, Bu, ya, gitu. Dan 61.000-nya digunakan untuk program tadi, Bu, ya, gitu. Nah, operasional ini yang bisa mensupport, Bu, ya, mensupport kegiatan sedekah minyak jelantah di lingkungan Ibu, ya. Tapi jangan lebih dari 20.000, Bu, ya, gitu. Kalau misalnya kurang dari itu boleh, Bu, misalnya mau diambil 10.000 saja misalnya boleh, Bu, ya, gitu. Ya, jadi memang boleh digunakan untuk operasional sebagiannya. Nah, ini, Bu, sekarang, di Rumah Kultum kami transparansi saja, Bu, ya. Dari 54.000 kami ambil 10.000, Bu, untuk operasional. 34.000 yang kami gunakan untuk penyaluran-penyaluran, Bu. Nah, ini ya, Bu, yang berbeda sekarang. Yang saya beri warna oranye namanya Asnaf Fisabilillah 10.000. Asnaf Fisabilillah ini adalah, yang akan kami salurkan kepada koordinator yang menggerakkan masyarakat. Atau kalau simpelnya, sederhananya ini nanti yang kami salurkan untuk pihak kelurahan. Jadi, per dirijen, pihak kelurahan akan disalurkan 10.000, Bu, akan mendapatkan 10.000 per dirijennya. Kenapa Mas Dimas kok pihak kelurahan dapat lagi 10.000? Gitu. Karena pihak kelurahan itu tugasnya plus-plus, Bu. Perannya juga plus-plus. Bukan cuman pencatatan, tapi juga mengumpulkan juga, Bu. Jadi ada ngumpulin sama pencatatan gitu. Apa saja Mas Dimas tugas dan peran dari pihak kelurahan? Nah ini, Bu, ya. Jadi dari pihak kelurahan itu sebenarnya ada 3 peran. Di mana pertama ada monitoring, kedua controlling, ketiga supporting. Apalagi itu Mas Dimas, ling ya, gitu. Yang pertama monitoring, Bu. Monitoring ini yang nanyain lah, Bu, ya, sederhananya. Misalnya RW 1 udah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 monitor gitu ya. Tuh. Controlling misalnya, controlling itu yang sedikit mikir, Bu. Misalnya di RW 1 mengumpulkan 10 dirijen bulan Agustus ini, Bu. Tiba-tiba di bulan September mengumpulkan 5 dirijen. Kan berkurang 5, Bu, ya. Nah, itu ditanyain, Bu. Ada apa, kendalanya apa gitu. Yang terakhir supporting. Supporting ini yang membantu kalau misalnya di pihak, di wilayah ibu masing-masing membutuhkan penjelasan ulang, Bu, ya, gitu. Nah, tapi sebenarnya tenang saja, Bu. 3 peran ini juga dilakukan oleh Rumah Sosial Kutub. Kok bisa Mas Dimas? Bisa, Bu. Karena setelah ini insya Allah nanti akan saya buatkan grup WhatsApp, Bu, ya. Yang isi nanti ada saya, ibu-ibu sekalian, pihak kelurahan, sama nanti tim admin kami. Nah, tim admin kami inilah yang nanti akan insya Allah membantu, Bu, untuk memonitor, mengkontrol, dan juga mensupport program sedekah minyak jelantah yang ada di wilayah ibu-ibu masing-masing. Nah, ini juga, Bu, yang baru sekarang. Di mana untuk program sedekah minyak jelantah nanti ada pelaporan, Bu. Di mana pelaporan nanti berjenjang. Dari RW laporan ke kelurahan, kelurahan nanti laporan ke kecamatan, kecamatan laporan ke kota setiap bulannya. Gitu, Bu, ya. Nah, kalau dari pihak wilayah gimana Mas Dimas? Wilayah mengumpulkan, minyak jelantah dari sektor ini, Bu. Rumah tangga dan UMKM. Rumah tangga dan pedagang. Nah, untuk UMKM, Bu, secara teknis bolehlah nanti UMKM dipegang oleh pihak kelurahan. Kenapa? Karena UMKM nanti kan biasa membutuhkan surat menyurat, Bu, ya, administrasi, di mana ini lebih dekat dengan pihak kelurahannya. Itu jadi nanti boleh, Bu, misalnya pihak wilayah itu mengumpulkan minyak jelantah dari rumah tangga dan juga pedagang, kalau UMKM nanti dikumpulkan oleh pihak kelurahan. Gitu, Bu, ya. Nah, sebenarnya, Bu, 3 sektor inilah, Bu, yang dikontrol, monitor maupun support oleh pihak kelurahan, Bu, yang dibantu juga oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu, ya, gitu. Nah, kalau di sini kita lihat dari pihak kelurahan merupakan jantung program ini. Nah, oleh karena itu tadi, Bu, ya, karena perannya plus-plus, tugasnya plus-plus, tadi ada Asnaf Fisabilillah yang kami salurkan 10.000 untuk pihak kelurahannya.
Nah, kalau ini sama Bu ya. Jadi nanti dari pihak wilayah akan memberikan laporan kepada pihak kecamatan. Untuk pelaporannya nanti sudah saya siapkan Bu format datanya. Jadi nanti tinggal diisi saja Bu ya seperti itu. Nah, ini terakhir Bu. Terakhir Bu ya. Pada saat penjemputan Bu, pastikan dua hal Bu ya. Misalnya ini kalau tim Rumah Sosial Kutub jemput minyak jelantah ke kantor kelurahan atau ke RW-RW-nya. Atau misalnya di tempat ibu-ibunya yang jemput misalnya bukan PPSU atau PPSU misalnya. Pastikan dua hal Bu. Yang pertama ada bukti setor seperti ini Bu ya. Gitu. Bukti setor ini apa Mas Dimas? Bukti setor ini Bu ya, di sini ada nama, alamat, minyak jelantahnya berapa liter, ada berapa jerigen, keterangannya berapa, di sini ada penerima dan penyetor. Itu. Untuk apa? Untuk bukti, Bu. Kalau misalnya nanti ada salah transfer misalnya, ya, Bu, ya. Yang kedua, dari bukti setor inilah jumlah dirijen yang kami catat atau kami data di database kami, Bu. Ya. Jadi dari bukti setor ini adalah data dirijen yang kami nanti buat rekapan datanya yang kami laporkan kepada pihak wali kota. Nah, jadi kalau tidak ada bukti setor ini sayang, Bu. Ibu-ibu udah capek tapi malah nanti nggak ke data. Gitu, Bu, ya. Kan kasihan Bu nanti sayang kalau misalnya nanti ibu udah capek tidak terdata tiba-tiba ada penyidakan dari pihak wali kota Bu dilihat ternyata nggak ada datanya tapi kegiatannya ada gitu. Takutnya nanti malah ibu-ibunya nanti yang kena gitu Bu ya atau nanti malah minyak jelantahnya diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu Bu. Gitu. Nah yang kedua Bu ini merupakan standar kami ketika menjemput minyak jelantah. Yang pertama kami pasti nanti minta foto Bu. Yang kedua dari orang tim lapangan kami pasti pertama menggunakan name tag. Nggak mungkin nggak ada name tag. Yang kedua pasti menggunakan seragam. Seragamnya gampang aja Bu, lihat aja ada logo Rumah Sokutub atau enggak. Yang ketiga menggunakan sepatu. Nah kalau misalnya Bu ada orang-orang atau oknum-oknum yang mengambil minyak jelantah tidak memenuhi standar ini, jangan diberikan Bu ya. Karena takut tadi Bu, pertama minyak jelantahnya disalahgunakan, yang kedua minyak jelantahnya tadi mengalah nggak masuk ke database kami, seperti itu Bu ya. Oke. Itu saja Bu pemaparan materi dari saya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini merupakan alamat kami Bu, alamat kami ada di Lenteng Agung. Jadi kalau nanti ibu-ibu misalnya main ke Lenteng Agung mau mampir silahkan. Ini ada nomor saya Bu ya. Jadi nanti bisa dicatat atau saya bantu ketikkan di kolom chat gitu Bu. Untuk apa? Kalau misalnya nanti ibu-ibu ada pertanyaan, ada saran boleh banget Bu ya gitu. Nah, di bawah ini merupakan sosial media kami Bu ya. Kami punya Instagram dan juga Facebook. Namanya Rumah Sosial Kutub gitu. Jadi nanti di-follow Bu ya gitu. Kenapa Mas Dimas? Karena nanti di sosial media ini kami laporkan semua kegiatan kami, Bu. Foto-fotonya, mulai dari kegiatan misal ada penyaluran, Bu, ya. Penyalurannya kemana, siapa aja, bentuknya apa gitu, Bu, ya. Tanggal berapa lengkap di situ, Bu. Ya, jadi nanti ibu-ibu bisa melihat nih info-info penyaluran datanya. Bahkan berapa banyak minyak jelantah yang terkumpul untuk setiap kelurahan, untuk setiap kecamatan itu ada, Bu, di sosial media ini. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu kepo, kira-kira kelurahan kecamatan Pesanggerahan, keluar Bintaro berapa ya setiap bulannya? Nah, ada Bu di sini. Nah, kalau yang ujung kanan ini merupakan website kami, Bu. rumahsosialkutub.org. Ini bahkan lebih lengkap, Bu. Bukan cuma kegiatan, bukan cuma laporan berapa banyak minyak jelantah terkumpul, tapi bahkan ada laporan keuangan. Nah, kalau ibu-ibu di sini misalnya nanya, Mas Dimas, ini ada nggak Mas Dimas laporan keuangannya? Gimana Mas Dimas pencatatannya? Ada di sini, Bu. Bisa dibuka, bahkan bisa di-download untuk laporan keuangannya ya, gitu. Terima kasih ya, Ibu-ibu. Itu saja Bu pemaparan materi dari saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada MC Ibu Irma, Bu. Ini saya buka dulu. Oke. Baik, terima kasih Mas Dimas. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Rumah Sosial Kutub yang tadi sudah pemaparannya sudah disampaikan oleh Mas Dimas, luar biasa. Yang kemarin mungkin, tapi kalau ibu-ibu PKK sih Alhamdulillah tertib Mas Dimas, Insya Allah mudah-mudahan maksimal 3 kali dipakainya minyaknya ya Bu ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Mas Dimas tadi ini menambah wawasan dan ilmu kepada kita sekalian bagaimana kita menyikapi minyak jelantah yang kemarin kata Mas Dimas tuh ada ibu-ibu yang masih buang-buang. Mulai hari ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan tentunya. Masya Allah kita diajak bersedekah dengan minyak jelantah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah disampaikan pemaparan oleh Mas Dimas, tentunya di sini ada teman-teman dari kader PKK, mungkin ada yang akan ditanyakan, kami silahkan, kami buka sesi tanya jawab. Kami silahkan kepada teman-teman kader PKK, Ibu Lurah dan
para kader Dasawisma, juga mungkin ada pengelola RPTRA, kami silakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sedekah minyak jelantah kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Mas Dimas. Kami silakan, teman-teman sekalian. Ibu ada yang mau bertanya, Bu? Jangan malu-malu, Bu, ya. Silakan, Bu, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau misalnya malu-malu, bolehlah, Bu. Bisa bertanya diketikkan di kolom chat, boleh, Bu, seperti itu. Mas Dimas, Ada ya. Oke, Ibu. Oke, Mas Dimas, saya Bu Anissa dari Dasawisma RW 05. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu? Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah ya, Mas Dimas, programnya bagus sekali dari Rumah Sosial Kutub. Yang alhamdulillah dari RW 05 itu PKK-nya dari sebelum pandemi kita sudah mengumpulkan minyak jelantah yang Mas Dimas kasih tadi itu. Terus kebetulan dari ketika pandemi itu kita kumpulkan waktu itu di sekretariat RW dan langsung dikumpulkan ke Kelurahan Bintaro. Tapi itu Mas Dimas, alhamdulillah tadi sebelum saya bertanya Mas Dimas sudah menjawabnya yang tentang ada beberapa sih, nggak begitu banyak, karena kebetulan saya ada di RT 03 RW 05, jadi saya sudah infokan keluarga saya untuk mengumpulkan minyak jalan tadi, biasanya di botol-botol yang minyak yang 1 liter atau 2 liter gitu. Tapi ada yang bertanyanya minyak jelantahnya itu untuk apa gitu. Terus tidak untuk dijualkan gitu. Terus maksudnya khawatir dari minyak jelantah yang dikumpulkan itu nanti yang dibikin minyak curah. Tapi alhamdulillah tadi Mas Dimas sudah memberikan. Semoga insya Allah nanti ke depannya, soalnya agak ini juga sih selama pandemi ini kita sudah tidak woro-woro, biasanya kan woro-woro tuh, yuk kita karena ini juga kayaknya dari pihak kelurahan juga nggak terlalu woro-woro, jadi kita yang di bawah juga nggak woro-woro gitu. Gitu aja sih Mas Dimas. Siap, terima kasih kepada Ibu Anissa, Masya Allah, Bu. Alhamdulillah, Bu, ya. Gitu. Tadi alhamdulillah sebenarnya udah terjawab duluan, Bu, ya. Kalau minyak jelantah dikumpulkan akan dijadikan biodiesel, Bu, ya, gitu, bukan untuk jadikan minyak curah. Oke. Mungkin nanti ke depannya, Bu, bisa, Bu, ya, diajakin lagi masyarakat untuk bersedekah, Bu, atau misalnya nanti mau nih, Bu, kita bareng-bareng, Bu, turun ke lapangan, kita ketemu masyarakat bareng-bareng, boleh banget, Bu, gitu. Jadi nanti bisa kita tentukan jadwalnya, misalnya, Bu, ya, kita turun bareng-bareng ke masyarakat, tapi kita kasih tahu, Bu, gitu. Boleh banget, Bu, gitu. Ini hanya 14 buah ini, jadi satunya itu yang Baik, masih ada lagi pertanyaan. Kayaknya di kolom chat juga sudah ada pertanyaan, Mas Dimas. Oke, siap. Dari Ibu Baik, Bu Irma. Siti. Iya. Ini ada yang mau bertanya dulu. Oke, siap. Gimana? Yang di kolom chat atau mau yang ini dulu nih? Ibu. Ini Mas Dimas, saya mau nanya. Bu Haji Yati, Mas, silakan. Kemudian untuk kemarin kan di warga kita pada ngumpulin minyak. Terus nanti kita ambil, kita bawa ke kelurahan. Tapi sekarang di wilayah saya ini udah ada yang nyari dari ada yang nyari minyak. Kemarin itu 1 liternya 5.000. Udah pada dikumpulin, jadi pada diambil, ada yang nyari gitu. Jadi udah nggak saya bawa ke kelurahan lagi karena ada yang keliling gitu, Mas. Oke, siap. Insyaallah, mungkin terima kasih Ibu Yati, ya. Bu Yati, masih tadi ada sedikit masukan mungkin atau laporan, ya. Mas Dimas, minyak jelantahnya ternyata selama ini biasanya kan dikumpulkan di kantor kelurahan, tapi selama ini sudah ada yang nyari, jadinya diberikan nih Mas Dimas gitu, bahkan dihargai 1 liternya 5.000 gitu, Bu, ya, gitu. Nah, mungkin Bu, ini saran, Bu, ya, untuk kedepannya, Bu, karena kan pertama ini merupakan program pemerintah, Bu, ya. Pertama nanti ya mungkin minyak jelantahnya
dikumpulkan saja di kantor kelurahan Bu, seperti biasa yang sudah berjalan Bu ya. Kalau sama ini kan biasa dengan Bu Dwi atau Pak Didin Bu ya gitu. Jadi tetap saja Bu, nanti minyak jelantah dikumpulkan aja Bu ke kantor kelurahan. Nah, yang kedua Bu, kalau tadi minyak jelantah dikumpulkan tadi kan kita nggak tahu Bu digunakan untuk apa saja. Bisa jadi malah itu nanti dijadikan minyak curah Bu, atau dijernihkan lagi gitu Bu, nanti jadikan minyak-minyak baru gitu. Jadi mungkin nanti di lewat Ibu Yati Bu ya, untuk pengumpulan minyak jelantahnya tetap saya dilakukan Bu, tapi nanti ngumpulinnya bisa dikumpul ke kantor kelurahan Bu, gitu Bu ya. Biasanya kalau nggak tahu kalau dengan di kelurahan ibu-ibu di Bintaro, biasanya untuk menghubungi PPSU-nya langsung ke PPSU apa ke kasih kesranya Bu, atau kasih ekbang, gitu Bu. Biasanya Mas saya langsung ke kelurahan, langsung Mas ke kelurahan. Oke, siap. Langsung presiden. Oke. Sebenarnya bisa Bu ya, kalau ibu-ibu langsung mau ke kelurahan bisa Bu, tapi sebenarnya di sini kita juga sudah kerjasama Bu dengan pihak kasih ekbang melalui PPSU-nya. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibunya nggak mau capek nih Bu, misalnya ya, ibu-ibunya kumpulin saja minyak jelantah di RT-nya atau di RW-nya, nanti dari RT RW itu langsung dijemput Bu oleh PPSU-nya. Jadi biar ibu-ibunya nggak capek Bu, kan lumayan Bu ya kalau jalan kaki atau lagi bawa minyak-minyak Bu ya gitu. Iya. Jadi sebenarnya bisa Bu melalui PPSU-nya. Ya, makasih Mas. Ya. Oke. Bu Irma mungkin mohon izin saya langsung menjawab yang di kolom chat Bu ya. Kemarin sudah dibuat rencananya kayak Ibu Irma. Ya, baik silakan dilanjut Mas Dimas. Oke. Di kolom chat ada dari Ibu Siti Haryani bertanya nih, mau bertanya Mas Dimas, apakah selama ini data minyak jelantah sudah masuk ke Pokja 3 kecamatan? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan keren banget Bu. Ya. Jadi Ibu sebenarnya pelaporan yang ada dari kelurahan ke kecamatan itu mulai berlaku semenjak kelurahan itu mulai disosialisasikan Bu. Jadi kalau misalnya saat ini Bu kan di Bintaro baru disosialisasikan hari ini Bu ya, hari Senin tanggal 16. Nah untuk kemarin-kemarin tuh nggak ada Bu pelaporan ke kecamatan, jadi datanya masih kosong. Nah mungkin setelah ini Bu ya, nanti bisa Bu dikumpulkan datanya untuk bulan Agustus Bu ya. Nah untuk pelaporan sebenarnya gampang Bu, nggak ribet formatnya saya buat. Jadi nanti di situ cuma ada Bu ya, bulan apa, berapa banyak minyak jelantah terkumpul dalam dirijen Bu ya, berapa banyak dana sedekah yang terkumpul, dan dana sedekahnya digunakan untuk apa saja. Nah, cuman itu Bu sebenarnya, nggak ribet Bu, nggak ada yang lain-lainnya Bu gitu. Nah, nanti data ini yang akan dikirimkan ke kecamatan, gitu Bu ya. Nah, jadi Bu tadi kalau misalnya mau menjawab pertanyaan Ibu Siti, untuk saat ini mungkin di data Bintaro di kecamatan belum ada Bu, karena memang pelaporan ini masih baru Bu ya. Jadi hampir 2 tahun ini nggak ada tuh Bu dari RW ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, kecamatan ke wali kota nggak ada. Nah, itu baru mau mulai digalakan di bulan Mei, dari bulan Mei sampai Agustus ini. Jadi Mei sampai Agustus ini masih tahap sosialisasi Bu, gitu. Ya jadi mungkin kalau di Bintaro belum ada Bu ya datanya di kecamatan pada saat ini. Tapi insya Allah nanti kedepannya ada Bu. Itu ya Ibu Siti Haryani ya. ini rekap data ini yaitu Oke. Apakah menjawab Ibu? Terima kasih. Oke, siap, sama-sama Ibu. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Atau masukan Bu? Boleh banget Bu. Misalnya ibu-ibu di sini menemukan kendala atau menemukan misalnya case-case yang bisa memberikan masukan kepada saya Bu. Boleh banget. Mas Dimas, sedekah minyak jelantah di Bintaro selama ini gini. Nah, bisa nggak Mas Dimas kalau ke depannya gini? Boleh banget Bu. Atau misalnya ada yang mau sharing atau gimana? Boleh banget Bu. Baik teman-teman, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Teman-teman dari PKK Kelurahan tadi sudah diwakilkan Ibu Hajayati. Teman-teman kader Dasa Wisma tadi sudah Ibu Anissa. Mungkin ada ketua kelompok PKK RW? Supaya pertemuan hari ini nanti bisa ditindaklanjuti ke warganya untuk bagaimana kita memanfaatkan minyak jelantah yang selama ini mungkin masih ada warga kita yang belum tahu. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan nanti Ibu RW bisa menyampaikan kepada warganya supaya minyak jelantahnya tidak dibuang sia-sia, bisa menjadi nilai ibadah, yaitu disedekahkan. Itu ya Mas Dimas ya? Iya, benar. Baik teman-teman, silakan, masih ada, kami buka sesi tanya jawabnya. Mas Dimas masih siap menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian.
Iya, benar ya, 2:3 ya. Atau udah jamnya makan siang Bu, udah jam 11.30 Bu. Oke. Setengah 12 ya. 11.30. Ya, ada pertanyaan Bu, mungkin nanti sebelum saya tutup atau gimana Bu gitu. Atau mungkin nanti bisa saya tinggalkan nomor HP saya saja Bu ya di kolom chat. Jadi nanti kalau ibu-ibunya mau bertanya silahkan Bu. Ya. Gitu. Baik, ya. Iya, sebenarnya mungkin dari Bu Lurah juga ada pertanyaan atau ada pemaparan ya. Mungkin karena Bu Lurah terkendala dengan perangkatnya, jadi kita tidak bisa dengar suaranya Bu Lurah. Gimana Mas Dimas, masih kita lanjut atau? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup Bu gitu. Tapi mungkin kita tunggu semenit 2 menit Bu ya. Baik. Nah, mungkin selagi menunggu Bu, izin saya tambahkan sedikit Bu ya. Tadi sebenarnya sengaja Bu saya lewatkan Bu. Harapannya ada bertanya Bu ya. Gitu. Ada pertanyaan ya. Nah, ini yaitu apa Mas Dimas yang sengaja dilewatkan, yaitu jenis minyak jelantah yang dikumpulkan. Nah, karena kan ibu-ibu bertanya ya, Mas Dimas, ini minyak jelantah yang dikumpulkan minyak jelantah seperti apa? Apakah harus yang bening, yang setengah bening? Atau boleh nggak Mas Dimas yang udah hitam-hitam banget ya? Bahkan kalau kita goreng fried chicken Bu ya, atau goreng ikan asin, kan ada bekas tepung-tepungnya Bu, ada bekas remahannya. Itu boleh nggak Mas Dimas dikumpulkan? Nah, jawabannya boleh Bu. Jadi minyak jelantah yang dikumpulkan yaitu seluruh jenis minyak jelantah. Mau dia yang bening, setengah bening, maupun yang udah hitam-hitam Bu ya. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu goreng fried chicken atau misalnya goreng ikan asin, ada bekas tepung-tepungnya, itu langsung saja Bu, tidak perlu disaring. Tidak perlu disaring, langsung saja dituang, langsung saja dikumpulkan ya. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu ya, atau ada tulang ayam misalnya, itu beda cerita Bu. Kalau itu ya diambil dulu Bu ya gitu. Tapi kalau bekas-bekas tepungnya silakan saja Bu dikumpulkan. Nah, juga beberapa minggu yang lalu ada yang bertanya Bu. Ini pertama saya mohon maaf Bu yang menyebutkan ini. Ada yang bertanya, Mas Dimas, kalau misalnya di tempat kami Mas Dimas, ada yang mau ikut sedekah minyak jelantah. Tapi minyak jelantahnya habis goreng daging babi Mas Dimas. Mohon maaf Bu ya disebutkan. Boleh nggak Mas Dimas? Nah, jawabannya boleh Bu. Kenapa? Karena kan minyak jelantahnya tidak digunakan untuk konsumsi ulang Bu ya, tapi dijadikan biosolar tadi Bu, biodiesel untuk bahan bakar. Jadinya kalau misalnya di lingkungan Bintaro Bu, keluarga Bintaro ada bisa masyarakatnya yang bisa non muslim mau ikut sedekah minyak jelantah, atau UMKM-nya ada misalnya habis goreng daging babi mau sedekah minyak jelantah, itu boleh Bu dikumpulkan Bu ya gitu. Mungkin secara teknisnya nanti bebas Bu. Mau nanti jari-jari dipisahkan atau digabung, nanti ada tulisannya ada bekas goreng daging babi, boleh bebas Bu ya gitu. Nah, itu saja Bu. Nah, oh ya Bu, satu lagi, kira-kira di Keluar Bintaro membutuhkan jerigen tambahan nggak Bu? Atau mau didiskusikan dulu Bu? Jadi nanti kalau misalnya perlu jerigen tambahan, bisa Bu hubungin saya. Jadi nanti biar bisa saya antarkan jerigennya Bu ya. Gitu. Nomor teleponnya Mas. Oke siap. Ini saya tinggalkan nomor handphone Bu ya. Di kolom chat sudah saya tinggalkan nomor HP Bu. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau saran atau misalnya mau minta dirijen, bisa hubungin saya Bu. Insya Allah saya juga kalong Bu. Saya jam 10, jam 11 malam tuh belum tidur Bu. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau chat saya jam 9 malam, jam 10 silahkan saja Bu ya. Gitu. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Atau Bu Irma bagaimana? Kita tutup atau gimana? Ya, baik Mas Dimas. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Ini kita masih mungkin waktunya memang sudah setengah 12 lewat ya. Kayaknya udah nggak ada suara nih teman-teman. Oke, siap. Ya. Mungkin bisa saya tutup saja Bu ya untuk sesi materinya Bu ya, dan juga tanya jawab. Pertama, saya mengingatkan Bu, kalau ada link presensi buat pagi hari ini, jadi tolong diisi Bu ya. Ini saya kirimkan lagi link presensinya Bu. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih Bu kepada ibu-ibu sekalian ya yang sudah menyempatkan hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk saya Bu ya. Ibu-ibu yang harus dari masak Bu ya, yang harusnya nanti malah bersih-bersih rumah malah dengerin saya Bu, malah sharing sedekah minyak jelantah, itu terima kasih banyak Bu ya gitu. Terima kasih kepada Ibu Irma ya, kepada Ibu Nanai maupun ibu-ibu yang PKD Simbokan dari kecamatan juga Bu ya. Ibu Irma nanti mohon titip salam saya Bu ya ke Pak Lurahnya, ke Kasih Kesra, Kasih dan juga seluruh yang ada di Kelurahan Bintaro
Mohon titip salam saya Bu ya Baik. gitu. Waalaikumsalam, nanti akan saya sampaikan Mas Dimas. Yang kedua, saya mengucapkan mohon maaf. Tolong dibuka pintu maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau masih ada kekurangan di sana sini, Bu. Saya mohon dibuka pintu maaf ya kepada ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, saya doakan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan kelancaran rezekinya. Ya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau saat ini ada keluarga sedang sakit, segera diangkat dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja Bu ya sesi pemaparan materi dari saya. Terima kasih kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Dimas yang telah menyampaikan pemaparannya terkait rumah sosial kutub yang tentunya ini adalah sangat bermanfaat sekali bagi khususnya bagi kita ibu rumah tangga yang memang kita keseharian kita tidak jauh dari yang namanya minyak goreng yang akan menjadi minyak jelantah. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh Mas Dimas pada pagi ini dapat kita ambil manfaatnya kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Dimas selaku pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bintaro. Terima kasih kepada Ketua Kelompok PKK RW, teman-teman kader Dasawisma, teman-teman pengelola RPTRA, dan juga teman-teman tim penggerak PKK dari kecamatan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dengan mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat bermanfaat dengan baik, dan mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya selaku pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mungkin kita bisa sesi foto dulu, Bu. Ya, oh ya, lupa. Sesi foto bersama ya, Mas Dimas. Ya. Mungkin kameranya bisa dibuka, Bu ya. Yang mau dari jilbabnya boleh banget, Bu. Tapi jangan dandan, Bu ya. Terus sampai asar kita, Bu. Baik, silakan. Ini kita satu slide semua ya, satu frame atau beberapa slide ya? Ini ada 2, Bu. Jadi nanti Ada saya ambil 2, beberapa. Oke. Baik. Izin saya ambil fotonya, Bu ya. Silakan Oke. Ibu berpose yang baik. Oke. Siap, udah dibuka semua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Baik, terima kasih Mas Dimas. Dikirim ya, jangan lupa. Ya, fotonya. nanti fotonya, materi dan juga rekamannya akan saya Baik. kirim, Bu. Baik, terima kasih Mas Dimas. Sukses dalam menjalankan tugas. Terima kasih teman-teman semua. Siap. Terima kasih Ibu. Salam sehat Bu ya. Ini izin saya akhiri Bu Zoom-nya. Ya, terima kasih. Izin live semuanya. Assalamualaikum, salam sehat. Siap.